seorang panglima yang ditakuti kawan maupun lawan. Jenius dalam strategi, tak pernah kalah di medan perang, bahkan sebelum ia mengenal Islam. Inilah kisah seorang pedang yang kelak Allah pilih untuk membela kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau radhiyallahu anhu bernama Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang hampir tak pernah merasakan kekalahan, baik di masa jahiliyah maupun setelah memeluk Islam. Sosoknya dikenal berani, berwibawa, sekaligus cerdas dengan ide-ide brilian yang kerap membalikkan keadaan paling genting sekalipun. Ayahnya Al-Walid bin Mughirah adalah tokoh besar Quraisy, hakim terpandang, bangsawan kaya, ahli syair, dan sosok berpengaruh di Mekah. Dialah orang yang pertama kali melepas sandal saat memasuki Ka'bah, bahkan berani menetapkan aturan-aturan yang kemudian hari selaras dengan syariat Islam. Ia pula yang memprakarsai renovasi Ka'bah saat bangunannya rusak. Namun, semua kehormatan itu tak mampu membawanya kepada hidayah, meski bukti kebenaran telah nyata di hadapannya. Ibu Khalid bernama Asma bin Al-Harits, dikenal juga sebagai Lubabah, saudari Ummul Mukminin Maimunah, istri Nabi SAW. Dari garis keluarga inilah kelak jalan hidayah perlahan terbuka. Di kalangan Quraisy, Khalid sangat disegani. Ketangguhan fisiknya sebanding dengan kecerdasan strateginya. Bahkan sebelum masuk Islam, ia pernah memimpin manuver dahsyat dalam perang Uhud, memanfaatkan celah ketika pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah SAW. Serangannya bagaikan badai yang membalikan keadaan, hingga banyak syuhada gugur, termasuk singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Rasulullah sendiri terluka. Namun di balik kegagahan itu, hatinya mulai terusik. Ia melihat kaum muslimin tak pernah gentar mempertahankan iman mereka. Keteguhan itu menyalakan rasa ingin tahu, bahkan kekaguman dalam dirinya. Perubahan besar terjadi ketika saudaranya mengirim surat berisi pesan mendalam bahwa Rasulullah SAW selalu menanyakan kabarnya dan berharap ia mendapat hidayah. Bayangkan, manusia terbaik di muka bumi mengingat namanya. Hati Khalid pun bergetar. Suatu malam, ia bermimpi berada di tanah gersang tanpa kehidupan, lalu berpindah ke negeri hijau yang subur. Mimpi itu ditafsirkan oleh Abu Bakar sebagai isyarat hijrah dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Tanpa ragu, Khalid pun berangkat menuju Madinah bersama Amr bin As dan Utsman bin Thalhah untuk bersyahadat di depan Rasulullah. Sejak saat itu, sejarah berubah. Pedang yang dahulu memerangi Islam kini menjadi pedang Allah yang melindunginya dalam berbagai pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah hingga Yarmuk. Ia menjadi momok bagi Romawi dan Persia. Strateginya laksana elang dari langit, serangannya bagai petir yang menyambar. Puncaknya terjadi di Perang Mu'tah. 3.000 pasukan muslim harus menghadapi sekitar 200.000 tentara gabungan Romawi dan sekutunya yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. 3 panglima muslim gugur satu persatu,
pasukan tercerai-berai. Situasi tampak mustahil. Di saat itulah Khalid bin Walid mengambil bendera. Dengan kecerdikan luar biasa, ia mengatur ulang formasi, memanipulasi pergerakan pasukan, bahkan menciptakan ilusi seolah bantuan besar telah datang. Strategi itu membuat musuh gentar dan akhirnya mundur. Dari kehancuran yang hampir pasti, Allah menghadirkan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah menceritakan kejadian itu secara rinci kepada para sahabat melalui wahyu. Bahkan sebelum kabar sampai, beliau bersabda bahwa setelah 3 panglima gugur, panji dipegang oleh pedang Allah hingga Allah memberikannya kemenangan. Sejak saat itu, dunia menyadari kekuatan Islam bukan lagi sesuatu yang bisa diremehkan. Kabilah-kabilah Arab mulai tunduk dan 2 kekaisaran besar pun mulai gentar. Inilah kisah Khalid bin Walid, panglima yang tak gentar membela agama Allah, dari musuh paling berbahaya menjadi pelindung paling setia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menghangatkan hati dan menambahkan iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.